Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan masih diberi kesehatan ya dan kesempatan untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Oke, hari ini kita masih masuk di materi konsep dasar elektronika. Nah, materi hari ini yaitu mengenai sifat dan macam bahan penghantar dan isolator. Nah, seperti yang kita ketahui ya, bahan isolator itu berarti bahan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Kalau bahan penghantar berarti dia itu dapat menghantarkan arus listrik ya. Nah, hari ini juga kita akan bahas sedikit konsep dasar elektronika ya, yaitu mengenai elektronika analog dan elektronika digital. Oke, langsung saja yang pertama yaitu mengenai sifat bahan penghantar. Nah, yang termasuk bahan-bahan penghantar adalah bahan yang memiliki banyak elektron bebas pada kulit terluar orbit. Nah, elektron bebas ini akan sangat berpengaruh pada sifat bahan tersebut. Jika suatu bahan listrik memiliki banyak elektron bebas pada orbit-orbit elektron, bahan ini memiliki sifat sebagai penghantar listrik. Nah, bahan penghantar memiliki sifat-sifat penting yaitu yang pertama itu daya hantar listrik. Yang kedua, koefisien temperatur tambahan. Ketiga, daya hantar panas. Keempat, daya tegangan tarik. Dan kelima, timbulnya daya elektron motoris termo. Oke, kita masuk ya. Bahan yang pertama yang dapat menghantarkan listrik yaitu ada aluminium. Nah, aluminium ini juga memiliki sifat-sifat penting. Nah, yang pertama itu dapat ditempa dalam keadaan dingin. Ditempa atau biasa dipukul ya kalau ditempa. Kemudian dia tidak tahan terhadap garam dapur ataupun laut. Dia tidak tahan terhadap garam. Ketiga, warna silver atau perak. Keempat, titik didih 1800 derajat Celcius ya. 1800 derajat Celcius. Kemudian Rho 0,0278. Alfa 0,0047 ya untuk aluminium. Kemudian selanjutnya bahan penghantar kedua ada tembaga, atau biasa disingkat dengan Cu. Nah, dia juga memiliki sifat penting. Nah, yang pertama itu dapat disepuh dan berkarat bila terkena CO2, karbon dioksida. Kemudian titik didih 2236 derajat Celcius sampai 2340 derajat Celcius. Kemudian Rho 0,017. Alfa 0,0043. Kemudian bahan ketiga yaitu Seng atau Zn. Nah, yang pertama itu dapat ditempa dalam keadaan dingin, tidak tahan terhadap garam dan asam garam, warna putih kebiru-biruan. Kemudian titik didih 907 derajat Celcius. Nilai Rho 0,0043, nilai alfa 0,006. Kemudian timah atau Zn. Nah, dia juga memiliki sifat penting. Yang pertama, warna jernih mengkilap. Titik didih 2236 derajat Celcius. Warna putih kebiru-biruan. Titik didih 907 derajat Celcius. Nilai Rho 0,0043. Nilai alfa 0,12 ya. Sifat-sifat penting dari bahan penghantar. Nah, ada juga ya bahan logam yang tidak tergolong bahan penghantar, tetapi dia tergolong ke bahan isolator. Nah, itu dari logam-logam mulia. Contohnya ada emas, dia itu tidak bisa ya menghantarkan arus listrik. Kemudian selanjutnya ada sifat bahan isolator. Nah, bahan yang disebut sebagai bahan isolator adalah bahan dielektrik. Artinya dia itu tidak dapat menghantarkan arus listrik ya. Ini disebabkan jumlah elektron yang terikat oleh gaya tarik inti sangat kuat. Elektronnya sulit untuk bergerak atau bahkan tidak sangat sulit berpindah. Walaupun telah terkena dorongan dari luar, bahan isolator itu sering digunakan untuk bahan penyekat atau dielektrik. Nah, dia itu
digunakan untuk menghambat arus listrik atau untuk menghentikan arus listrik. Nah, dia itu memiliki sifat-sifat ya. Ini sifat yang penyekat ya atau penghambat arus listrik. Sifat kelistrikan. Nah, bahan penyekat mempunyai tahanan listrik yang besar. Penyekat listrik ditujukan untuk mencegah terjadinya kebocoran arus listrik antara kedua penghantar yang berbeda potensial atau untuk mencegah loncatan listrik ke tanah. Biasanya kan kalau misal ada kabel ya, kabel itu biasanya bagian luarnya itu bersifat isolator, itu untuk menyekat arus listrik agar jika kabel dipegang itu tidak terkena listrik ya, kita tidak tersengat listrik. Nah, itu ya fungsinya dari bahan isolator. Nah, ini memiliki beberapa sifat. Yang pertama itu tadi sifat kelistrikannya. Kemudian kedua, sifat mekanis. Nah, mengingat luasnya pemakaian bahan penyekat, maka dipertimbangkan kekuatan struktur bahannya. Dengan demikian dapat dibatasi hal-hal penyebab kerusakan dikarenakan kesalahan pemakaiannya. Misalnya, diperlukan bahan yang tahan tarikan, maka kita harus menggunakan bahan dari kain daripada kertas. Bahan kain ini lebih kuat terhadap tarikan daripada bahan kertas. Oke, kalau misal yang kita butuhkan itu untuk bahan penyekatnya tarikan, berarti kita lebih kuat ya, kita memilih bahan penyekat yang lebih kuat atau bahan penghenti arus listrik itu yang lebih kuat. Itu makanya kalau untuk bahan yang digunakan di kabel itu biasa menggunakan bahan karet ya sebagai bahan penyekatnya, karena ini terkadang tertarik ya. Jadi kalau misal menggunakan kertas itu terkadang akan mudah rusak ya. Nah, itu namanya sifat mekanis. Kemudian ketiga, sifat termis. Berarti itu terhadap panas ya kalau termis. Misalnya panas yang ditimbulkan dari dalam oleh arus listrik atau oleh arus magnet berpengaruh terhadap kekuatan bahan penyekat. Demikian panas yang berasal dari luar atau alam sekitar. Dalam hal ini, kalau panas yang ditimbulkan cukup tinggi, maka penyekat yang digunakan harus tepat. Adanya panas juga harus dipertimbangkan agar tidak merusak bahan penyekat. Nah, ini bahan penyekat yang digunakan atau bahan penghambat arus listrik itu juga harus tahan panas. Tidak boleh nanti terkena panas meleleh. Itu dihindari ya. Kemudian sifat kimia. Nah, panas yang tinggi yang diterima oleh bahan penyekat dapat mengakibatkan perubahan susunan kimia bahan. Demikian juga pengaruhnya adanya kelembapan udara, basa yang ada di sekitar bahan penyekat. Jika kelembapan tidak dapat dihindari, haruslah dipilih bahan penyekat yang tahan terhadap air. Nah, untuk bahan penyekat atau bahan penghambat listrik itu juga harus dipertimbangkan sifat kimianya. Kita harus memilih bahan yang tahan air. Misalnya untuk kabel ya yang berada di luar ruangan itu kadang terkena hujan ya, berarti kita harus mempertimbangkan kita menggunakan bahan penyekat yang tahan terhadap air, jangan yang dapat menyerap air ya, karena itu berbahaya. Oke, kemudian selanjutnya itu konsep elektronika itu terbagi dua. Ada namanya elektronika analog, tuh bila elektronika di mana sinyal listrik yang terlibat bersifat kontinu, sedangkan komponen yang digunakan umumnya disebut komponen listrik. Nah, contohnya beberapa alat ya yang menggunakan konsep elektronika ini ada jam tangan konvensional, kamera analog, alat-alat perkusi, menghitung dengan tangan, lidi, dan batu, komputer analog, komputer dengan program yang sangat sederhana. Gitu ya, analog. Kan biasa kan terkadang kita mendengar ada jam analog gitu ya. Tuh, ataupun hitungan menggunakan lidi itu menggunakan konsep analog. Kemudian kedua digital. Nah, sistem elektronika yang menggunakan isyarat digital. Elektronika dikenal digital ini representasi dari aljabar Boolean dan digunakan di komputer, telepon genggam, dan berbagai produk konsumen lainnya. Nah, beberapa alat dan konsep elektronika, alat musik, sampler, sequence, gear, groovebox, dan lain-lain. Kamera digital, menghitung dengan kalkulator, komputer, dan lain-lain. Modem, dan ada juga ya, jam digital. Sekarang itu banyak ya. Tentunya ini juga memiliki kelemahan dan kelebihan. Ya,
kita tidak usah bahas. Mungkin cukup ya untuk hari ini. Jika misal ada yang kurang jelas, silahkan aku tanyakan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.